Sesungguhnya, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah samudra tak bertepi yang cahayanya menyinari seluruh alam. Di dalam samudra itu, terdapat lapisan-lapisan kedalaman makna, dari yang tampak di permukaan hingga mutiara-mutiara yang tersimpan di dasarnya. Ilmu tasawuf dan makrifatullah adalah mutiara-mutiara terpendam itu, sebuah ilmu tentang penyucian hati dan pengenalan hakiki kepada Allah. Namun, Sang Pendidik Agung, Rasulullah, menyampaikannya dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan, tidak secara terbuka dan merata kepada semua insan. Ini bukanlah sebuah bentuk kerahasiaan, melainkan sebuah manifestasi dari kasih sayang dan pemahaman beliau yang sempurna terhadap fitrah manusia. Penyampaian risalah ilahi ibarat seorang tabib agung yang memberikan resep sesuai dengan kondisi setiap pasiennya. Rasulullah, sebagai dokter ruhani terulung, memahami betul bahwa setiap jiwa memiliki kapasitas dan kesiapan yang berbeda-beda dalam menerima santapan ruhani. Memberikan makanan padat kepada bayi yang masih menyusu tentu bukanlah sebuah kearifan. Demikian pula, membukakan rahasia-rahasia ketuhanan yang paling dalam kepada jiwa-jiwa yang belum kokoh fondasi syariatnya dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, beliau menempuh jalan pendidikan yang bertahap, membangun fondasi terlebih dahulu sebelum meninggikan bangunannya. Ilmu makrifat adalah ilmu tentang rasa, dzauq, sebuah pengalaman batin yang tak sepenuhnya dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ia laksana manisnya madu, yang hanya bisa dipahami oleh orang yang pernah mencicipinya. Menjelaskannya secara gamblang kepada mereka yang belum pernah merasakannya hanya akan menimbulkan kesalahpahaman, perdebatan, bahkan penolakan. Rasulullah memilih untuk menanamkan benihnya melalui teladan agung, uswah hasanah, melalui keindahan akhlaknya, kedalaman ibadahnya, dan keheningan tafakurnya, membiarkan benih itu tumbuh subur di dalam hati para sahabat yang telah siap menerimanya. Maka, keterbatasan dalam penyampaian ilmu ini bukanlah karena ilmu itu terlarang, melainkan karena ia adalah sebuah amanah agung yang harus dijaga. Ia diperuntukkan bagi hati-hati yang telah bersih, jiwa-jiwa yang telah merdeka dari belenggu dunia, dan akal yang telah tunduk pada cahaya wahyu. Dengan cara inilah, kemurnian ajaran Islam terjaga, baik pada tataran syariat yang menjadi pegangan umum, maupun pada tataran hakikat yang menjadi santapan khusus bagi para pencintanya. Sebelum berbicara tentang puncak sebuah bangunan, seorang arsitek bijaksana akan memastikan fondasinya tertanam kokoh di dalam bumi. Demikian pula Rasulullah dalam mendidik umatnya. Prioritas utama dakwah beliau pada periode awal adalah menegakkan pilar-pilar syariat: tauhid, sholat, zakat, puasa, dan haji. Inilah fondasi yang harus dimiliki oleh setiap muslim, kerangka lahiriah yang akan menjaga dan membingkai perjalanan ruhaninya. Tanpa syariat, perjalanan menuju hakikat akan kehilangan arah dan rentan tersesat. Syariat adalah disiplin lahiriah yang bertujuan untuk membersihkan jasad dan menata kehidupan sosial. Ia adalah wadah yang akan menampung anggur makrifat. Jika wadahnya retak atau kotor, maka anggur termurni sekalipun akan tumpah atau terkontaminasi. Rasulullah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengajarkan detail-detail hukum fikih, adab, dan muamalah, untuk memastikan bahwa setiap individu muslim memiliki bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ridho Allah. Ini adalah langkah pertama dan tak terhindarkan dalam tangga pendakian spiritual. Para sufi agung, seperti Imam Junaid al-Baghdadi, menegaskan bahwa jalan tasawuf dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Mereka memahami bahwa hakikat tidak dapat dicapai dengan melompati syariat. Justru, melalui pelaksanaan syariat yang ikhlas dan penuh penghayatanlah, pintu menuju hakikat akan mulai terbuka. Solat yang khusyuk, puasa yang menjaga dari hawa nafsu, dan zakat yang membersihkan harta adalah bentuk-bentuk riyadhah, latihan spiritual, awal yang akan mengantarkan seorang hamba pada pengalaman batin yang lebih dalam. Oleh karena itu, Rasulullah tidak mengajarkan tasawuf dan makrifat dalam sebuah majelis khusus yang terpisah dari ajaran syariat.
Beliau mengintegrasikannya dalam setiap aspek ajarannya. Dalam perintah untuk sholat, terkandung pelajaran tentang hudhur, kehadiran hati. Dalam anjuran untuk bersedekah, tersimpan pelajaran tentang zuhud, melepaskan keterikatan dunia. Beliau membangun fondasinya terlebih dahulu, karena beliau tahu, hanya di atas tanah syariat yang kokohlah, pohon makrifat dapat tumbuh menjulang tinggi ke langit. Ilmu tasawuf dan makrifatullah pada esensinya adalah ilmu hal atau ilmu dzauq, yaitu ilmu yang diperoleh melalui pengalaman spiritual langsung, bukan sekadar pengetahuan konseptual yang dihafal dari buku. Ia adalah tentang merasakan manisnya iman, getaran cinta kepada Allah, dan ketenangan dalam berzikir. Pengalaman-pengalaman ini bersifat sangat personal dan seringkali melampaui kemampuan bahasa untuk menjelaskannya secara utuh. Mengajarkannya secara terbuka laksana mencoba menjelaskan warna kepada orang yang buta sejak lahir. Rasulullah, sebagai pembawa risalah, memahami keterbatasan kata. Beliau tahu bahwa hakikat ketuhanan tidak dapat diringkas dalam definisi-definisi verbal. Oleh karena itu, metode pengajaran beliau lebih menekankan pada penularan kondisi batin daripada transfer informasi. Beliau menciptakan sebuah lingkungan ruhani yang kondusif, di mana para sahabat dapat merasakan langsung kehadiran ilahi melalui kebersamaan, suhbah, dengan beliau. Duduk di majelis Rasulullah bukan sekadar mendengar ceramah, tetapi menyerap cahaya kenabian yang memancar dari diri beliau. Ketika seorang sahabat bertanya tentang ihsan, Rasulullah tidak memberikan definisi yang rumit. Beliau hanya menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Jawaban ini bukanlah sebuah teori, melainkan sebuah undangan untuk merasakan pengalaman murakabah, perasaan senantiasa diawasi Allah, dan musyahadah, penyaksian batin. Inilah inti dari pengajaran ilmu batin. Ia diajarkan bukan untuk diketahui, tetapi untuk dialami. Membicarakan pengalaman-pengalaman puncak seperti fana, lebur, dan baka, kekal, kepada publik awam akan sangat berisiko. Tanpa dibimbing melalui penempaan jiwa yang benar, istilah-istilah ini bisa disalahpahami sebagai penyatuan wujud, ittihad, atau penjelmaan Tuhan, hulul, yang dapat merusak akidah. Oleh karena itu, ilmu ini disampaikan melalui isyarat-isyarat halus dan bimbingan personal kepada mereka yang hatinya telah siap untuk melakukan perjalanan rasa, bukan sekadar perjalanan kata. Umat yang dididik oleh Rasulullah adalah cerminan dari seluruh umat manusia. Di antara para sahabat, terdapat pribadi-pribadi dengan latar belakang, karakter, dan kapasitas spiritual yang sangat beragam. Rasulullah sebagai pendidik yang bijaksana, memberikan pengajaran sesuai dengan takaran dan kebutuhan masing-masing individu. Tidak semua sahabat memiliki wadah ruhani yang mampu menampung lautan ilmu hakikat. Sebagian dari mereka lebih difokuskan pada urusan-urusan kenegaraan, jihad, atau dakwah secara umum. Memberikan mereka beban ilmu batin yang mendalam justru bisa mengganggu tugas utama mereka. Namun, ada pula sahabat-sahabat tertentu yang memiliki kecenderungan dan kesiapan ruhani yang lebih, seperti Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, atau Abu Dzar Al-Ghifari. Kepada merekalah Rasulullah memberikan isyarat-isyarat dan pengetahuan yang lebih mendalam. Hal ini terungkap dalam sebuah ucapan masyhur dari Abu Hurairah, seorang sahabat yang meriwayatkan banyak hadis. Beliau pernah berkata, "Aku telah menghafal dari Rasulullah 2 wadah ilmu. Adapun yang satu wadah telah aku sebarkan. Sedangkan wadah yang satunya lagi, andai aku sebarkan, niscaya tenggorokan ini akan dipotong." Ungkapan ini menjadi isyarat kuat bahwa ada sebagian ilmu yang diterima oleh sahabat tertentu yang bersifat khusus, dan tidak untuk disebarkan secara umum karena khawatir akan menimbulkan fitnah dan kesalahpahaman. Kebijaksanaan Rasulullah dalam memilah dan memilih siapa yang akan menerima ilmu tertentu adalah bentuk kasih sayang. Beliau tidak ingin membebani jiwa yang tidak sanggup memikulnya.
Beliau menempatkan setiap sahabat pada posisi yang paling sesuai dengan potensi mereka, menciptakan sebuah masyarakat yang harmonis di mana setiap orang berkontribusi sesuai dengan kemampuannya. Ilmu makrifat bukanlah untuk semua orang pada saat yang bersamaan, melainkan sebuah anugerah yang diberikan kepada hati yang telah dipersiapkan untuk menerimanya. Metode utama Rasulullah dalam mengajarkan kedalaman spiritual bukanlah melalui ceramah-ceramah teoretis, melainkan melalui seluruh totalitas hidup beliau. Diri beliau adalah Al-Quran yang berjalan, manifestasi hidup dari nilai-nilai tasawuf dan makrifat. Para sahabat tidak perlu menghadiri kelas khusus tentang zuhud, karena mereka melihat langsung kesederhanaan hidup Rasulullah yang tidurnya hanya beralaskan tikar kasar hingga membekas di punggungnya. Mereka belajar tentang hakikat sabar bukan dari definisi, tetapi dengan menyaksikan ketabahan beliau saat menghadapi caci maki kaum kafir, saat kehilangan orang-orang yang dicintainya, dan saat menahan lapar karena mengikatkan batu di perutnya. Mereka memahami makna tawakal dengan melihat bagaimana Rasulullah menghadapi situasi paling genting di Gua Sur dengan ketenangan penuh. Berkata kepada Abu Bakar, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Seluruh gerak-gerik, ucapan, dan diamnya Rasulullah adalah sebuah pengajaran. Cara beliau makan, cara beliau tersenyum kepada anak-anak, cara beliau memaafkan musuh-musuhnya setelah penaklukan Mekah, dan terutama, cara beliau beribadah di keheningan malam. Para sahabat menyaksikan kaki beliau bengkak karena lamanya berdiri dalam sholat tahajud, mendengar rintihan tangisnya saat bermunajat, dan merasakan getaran zikirnya. Inilah pengajaran ilmu tasawuf yang paling efektif, yaitu melalui penempaan jiwa dengan keteladanan langsung. Dengan demikian, tasawuf pada zaman Rasulullah bukanlah sebuah disiplin ilmu yang terpisah, melainkan ruh yang menghidupi seluruh amalan Islam. Ia adalah ihsan, puncak dari keberagamaan yang dipraktikkan secara nyata oleh sang Nabi. Para sahabat menyerap ruh ini melalui kebersamaan mereka dengan sumbernya. Mereka menjadi generasi terbaik bukan karena paling banyak menghafal teori, tetapi karena mereka adalah cerminan paling dekat dari akhlak dan spiritualitas guru mereka, Nabi Muhammad. Salah satu alasan terpenting di balik kehati-hatian Rasulullah adalah untuk menjaga kemurnian akidah tauhid yang baru saja ditanamkan di tengah masyarakat Arab. Selama berabad-abad, mereka terjerumus dalam kemusyrikan, menyembah berhala dan meyakini berbagai kekuatan selain Allah. Misi utama Islam adalah memurnikan keyakinan ini, menegaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah, zat yang tiada serupa dengan apapun. Ilmu makrifat seringkali menggunakan bahasa-bahasa simbolik dan metaforis untuk menjelaskan pengalaman kedekatan dengan Tuhan. Ungkapan-ungkapan para sufi seperti penyatuan, peleburan, atau mabuk cinta ilahi, jika disampaikan kepada masyarakat awam yang pemahaman tauhidnya belum mendalam, dapat dengan mudah disalahartikan. Mereka bisa tergelincir pada pemahaman hulul, Tuhan menitis ke dalam makhluk, atau ittihad, hamba dan Tuhan menyatu. Yang keduanya merupakan bentuk kemusyrikan. Rasulullah sangat memahami bahaya ini. Beliau memilih untuk menggunakan bahasa yang lugas, jelas, dan dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat ketika berbicara tentang zat Allah. Beliau menekankan sifat-sifat Allah yang maha agung, maha suci, dan maha berbeda dari makhluknya, sebagaimana yang tertera dalam ayat-ayat Al-Quran. Ini adalah benteng pertama yang harus dibangun untuk melindungi akidah umat dari segala bentuk penyimpangan. Oleh karena itu, penyampaian ilmu hakikat dilakukan dengan sangat selektif. Ia hanya dibisikkan ke dalam hati-hati yang telah kokoh tauhidnya, yang mampu memahami bahasa isyarat tanpa merusak prinsip-prinsip dasar akidah. Kehati-hatian ini menunjukkan betapa Rasulullah tidak hanya bertugas menyampaikan, tetapi juga menjaga dan memastikan ajaran yang beliau bawa tetap murni dan tidak tercemar oleh kesalahpahaman, sehingga fondasi tauhid umat tetap terjaga hingga akhir zaman. Meskipun tidak diajarkan secara terbuka, bukan berarti Rasulullah sama sekali tidak menyampaikan ilmu-ilmu batin. Beliau menyampaikannya, namun melalui metode yang berbeda.
bahasa isyarat, isyarah, dan simbolisme spiritual. Al-Quran dan hadis sendiri syarat dengan lapisan-lapisan makna, di mana di balik makna lahiriahnya tersimpan makna batin yang lebih dalam yang hanya dapat ditangkap oleh ahlul qulub, para pemilik hati yang tercerahkan. Banyak ayat Al-Quran yang menggunakan perumpamaan-perumpamaan indah untuk menjelaskan hakikat-hakikat spiritual. Kisah perjalanan Nabi Musa dengan Khidir, misalnya, dipandang oleh para sufi sebagai sebuah simbolisme agung tentang perjalanan seorang murid, Musa, yang menempuh jalan syariat untuk belajar ilmu hakikat dari seorang guru, Khidir, yang telah mendapatkan ilmu langsung dari sisi Allah, ilmu laduni. Demikian pula dalam hadis-hadis beliau. Ketika Rasulullah bersabda, hati seorang mukmin adalah Baitullah, rumah Allah. Ini bukanlah untuk dipahami secara harfiah. Ia adalah sebuah isyarat agung bahwa kalbu yang suci adalah tempat turunnya rahmat, cahaya, dan pengenalan kepada Allah. Ketika beliau berbicara tentang perjalanan malam atau Isra Miraj, para arif melihatnya bukan hanya sebagai perjalanan fisik, tetapi juga simbol pendakian ruhani seorang hamba menuju hadirat Tuhannya. Bahasa isyarat ini menjadi filter alami. Hanya jiwa-jiwa yang telah ditempa dengan ibadah dan penyucian dirilah yang memiliki antena untuk menangkap gelombang makna yang lebih halus ini. Sementara itu, bagi masyarakat umum, makna lahiriahnya sudah cukup untuk menjadi pedoman. Dengan cara ini, Rasulullah dapat menanamkan benih-benih makrifat kepada para pencari sejati tanpa menimbulkan kebingungan atau kontroversi di kalangan umat secara luas. Salah satu penyakit hati yang paling berbahaya bagi seorang penempuh jalan spiritual adalah kesombongan atau ujub, bangga diri. Seseorang yang merasa memiliki pengetahuan spiritual yang lebih tinggi dari orang lain sangat rentan terjangkit penyakit ini. Ia mungkin akan memandang rendah mereka yang masih berpegang pada amalan-amalan lahiriah syariat, merasa dirinya lebih istimewa dan lebih dekat dengan Allah. Rasulullah, dengan hikmahnya, mencegah potensi munculnya penyakit ini. Dengan tidak menciptakan sebuah kelas eksklusif untuk ilmu makrifat, beliau menjaga agar tidak ada sekelompok orang yang merasa superior secara ruhani. Semua sahabat berada dalam satu majelis yang sama-sama belajar dari sumber yang sama, yaitu Rasulullah. Ukuran kemuliaan di antara mereka bukanlah penguasaan istilah-istilah tasawuf, melainkan tingkat ketakwaan mereka, yang hanya Allah yang mengetahuinya. Jika ilmu ini diajarkan secara terbuka dan menjadi sebuah disiplin formal pada masa itu, dikhawatirkan manusia akan sibuk mengejar gelar atau predikat sebagai seorang arif, bukan lagi mengejar ridho Allah itu sendiri. Mereka akan sibuk memperdebatkan konsep-konsep hakikat, namun lalai dalam mempraktikkan esensinya, yaitu akhlak mulia dan penyucian jiwa. Ibadah bisa berubah dari sarana mendekatkan diri menjadi ajang pamer pengetahuan spiritual. Dengan menjadikannya sebagai ilmu yang ditransmisikan melalui hati dan keteladanan, Rasulullah memastikan bahwa orientasi para pencarinya tetap lurus. Tujuannya adalah menjadi hamba yang lebih baik, bukan menjadi orang yang tahu lebih banyak. Ketiadaan formalisasi ini justru menjaga ruh atau esensi dari tasawuf itu sendiri, yaitu kerendahan hati, keikhlasan, dan senantiasa merasa fakir di hadapan Allah. Pada akhirnya, ilmu tasawuf dan makrifatullah bukanlah ilmu yang hilang atau sengaja disembunyikan. Ia adalah sebuah warisan agung yang ditransmisikan oleh Rasulullah melalui jalur yang paling istimewa, dari hati ke hati. Rasulullah menanamkan cahaya makrifat ini ke dalam kalbu para sahabat pilihan, yang kemudian mereka wariskan kepada generasi selanjutnya, tabi'in, dan terus bersambung dari generasi ke generasi melalui sebuah rantai emas para guru sufi, silsilah. Transmisi melalui kalbu ini memastikan bahwa ilmu yang diwariskan bukan hanya sekadar teks atau informasi, tetapi juga barakah, sir, rahasia spiritual, dan kondisi batin, hal, dari sang guru. Seorang murid tidak hanya belajar dari ucapan gurunya, tetapi juga menyerap cahaya dan akhlak dari kebersamaannya dengan sang guru.
persis seperti para sahabat menyerap cahaya dari Rasulullah. Inilah yang menjaga otentisitas dan kekuatan spiritual dari ajaran ini sepanjang zaman. Jalan ini memang bukanlah jalan raya yang bisa dilalui semua orang. Ia adalah jalan setapak yang tersembunyi, diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kerinduan sejati dan kesungguhan dalam mencari. Rasulullah telah membukakan pintunya, namun hanya mereka yang tulus mengetuk yang akan dibukakan. Beliau tidak menuliskannya di atas lembaran-lembaran kertas untuk dihafal, melainkan mengukirnya di atas lembaran-lembaran hati yang suci untuk dirasakan. Maka, kearifan Rasulullah dalam tidak mengajarkan ilmu ini secara terbuka adalah demi menjaga kesucian dan kekuatannya. Ia laksana permata yang terlalu berharga untuk dipamerkan di pasar umum, hanya diperlihatkan kepada para ahli jauhari yang mampu menakar nilainya. Warisan ini terus hidup, mengalir dari satu kalbu ke kalbu lainnya, menjadi sungai bawah tanah yang senantiasa menyirami taman-taman ruhani umat ini hingga hari akhir.